seperti Bahar dan Rizik ini punya sifat Fir'aun. Nyali curut semua ente pada tuh. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua. Kurang ajar. Kau yang monyet. Ada monyet saudara seenaknya ngomong. Rizik dan Bahar ini sudah bibit jadi Fir'aun. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya juga berharap Rizik itu tobat, Bahar tobat. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Diam saudara. Pakai sorban, kayak selendang, peci. Allahu Akbar ngajak berantem. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Ente orang cuma berani di sini, ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua. Karena perbuatan Rizik dan Bahar yang bertentangan dengan akal sehat, ya saya kritik. Justru kritik saya itu apa? Supaya Bahar dan Rizik itu sadar jadi baik. Ada yang berdalih saya mengadu domba. Nggak ada adu domba. Justru Anda salah. Terlalu meletakkan Rizik dan Bahar itu segala-galanya. Nggak ada itu. Kalau Anda mengatakan saya mengkritik Rizik, menyebut Rizik, Bahar, Anda katakan adu domba, lah Al-Quran itu isinya kritikan, mengutuk, memberitakan Fir'aun keburukannya. Siapa lagi? Banyak kan di Al-Quran. Apa yang dikritik Al-Quran? Tentang sesuatu hal yang mengganggu orang lain, seperti Fir'aun semuanya. Tapi kalau yang Anda katakan aib itu dosa personal. Saya nggak pernah bicara dosa personal. Saya kritik dosa-dosa sosial yang berdampak ke sosial. Bahar dan Rizik itu mengganggu dosa sosial. Ini perlu dikritik. Katanya saya suruh datengin. Loh, nggak perlu datengin orang begitu. Kalau saya mau datengin orang yang baik, ini emang dia tuh niatnya makar terus. Kesalahan itu bukan sekali loh. Kalau kesalahan Rizik atau Bahar sekali, saya nggak perlu kritik. Ini kesalahan terus berseri, terus membuat makar. Lah, kalau saya datengin dia orang, ya berarti saya mengukuhkan kejahatan dia. Kalau dia mau datang saya jawab. Masa saya begini saya suruh datengin? Ya nggak bisa dong. Jadi pisahkan. Bukan saya ingin mengadu domba Habib. Justru saya ingin meluruskan Habib yang sesat, yang salah jalan, diagung-agungkan oleh kelompoknya ini. Apa yang nggak benar? Dibilang saya sok jauh, enggak, saya nggak jagoan. Apa sih saya untungin sini? Saya cuma ingin mengkritik yang menurut saya itu semua agak benar. Kalau misalkan Bahar itu nggak keluar YouTube-nya di luar, Rizik nggak keluar berita di luar, ya saya nggak kritik di luar. Kenapa saya menggunakan YouTube ini? Saya ingin menyampaikan, mungkin saya nggak bisa merubah Rizik, saya nggak bisa merubah Bahar. Saya cuma ingin apa? Jangan sampai orang tersesat gara-gara Rizik dan Bahar. Itu aja. Terutama orang-orang awam, perlu ada diingatkan. Kalau saya datengin di dia cuma personal, sementara ini beritanya Rizik dan Bahar sudah keluar menyesatkan orang banyak, ya nggak ada gunanya dong. Saya harus kritik dengan cara di luar juga, dengan ini YouTube. Harapan saya apa? Saya cuma ingin mengurangi, jangan sampai orang yang tersesat ikut jalannya Rizik dan Bahar, itu aja. Andai kalau Bahar cuma duduk di rumah aja, Rizik, ya saya nggak kritik di YouTube. Apalagi ngomong-ngomong bininya, biarin aja sudah. Tapi ini ngomong di luar, orang suruh cium kaki, orang diajak nantang makar, ya harus dikritik. Saya sudah datengin, ya nggak mungkin dong saya datengin disuruh tabayun. Enak aja, gampang aja Islam, nggak usah buka tafsir hadis, nggak perlu. Bawa madhab cinta. Kalau untuk cinta, Anda nggak usah buka Quran lagi, nggak usah buka tafsir, nggak usah apa. Lakukan, Anda sudah itu wahyu. Ini gerombolan buat makar, mau dicari pembenarannya, nggak usah pari. Nah, saya cuma ingin menyampaikan hal yang baik. Saya ingin negeri ini lebih baik, ada timbul kasih sayang, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada keluar-keluar kafir, mau menilai orang, menghakimi orang. Bukan saya aib. Kalau saya bilang aib, gini loh, aib misalnya dosa personal. Rizik pernah maling, itu saya aib. Bahar pernah memperkosa orang, itu aib. Saya nggak penting itu urusan personal.
Yang saya kritik Bahar dan Rizik itu apa? Ingin merusak kehidupan kemanusiaan. Lah ini perlu dikritik. Kenapa? Beritanya sudah keluar. Saya nggak ingin merubah Rizik, mungkin Rizik nggak bisa dirubah sampai mati. Bisa aja. Seperti Fir'aun. Seperti Musa waktu menasihatin Fir'aun. Musa tahu Fir'aun ini nggak berubah. Tapi Musa harus mencapaikan kebenarannya. Minimal besok Fir'aun nggak punya alasan. Nggak ada kebenaran yang menentang saya. Dan kedua apa Musa? Jangan sampai orang tersesat sama Fir'aun. Dan Fir'aun itu bukan satu. Sekarang banyak sifat-sifat Fir'aun ini terjadi. Seperti Bahar dan Rizik ini punya sifat Fir'aun. Petantang petenteng. Berapa banyak orang nasihatin nggak pernah didengar. Anda Fir'aun. Kalau Anda nggak Fir'aun, Anda harus merubah karakter Anda. Banyak orang yang nggak suka sama Anda. Nah, saya lihat Rizik dan Bahar ini sudah bibit jadi Fir'aun. Kalau dia bukan Fir'aun, dia harus tawadhu. Nggak enak sama ulama NU, kok nggak dukung dia. Nggak enak kepada Habib Lutfi, kok nggak dukung gerakannya dia. Ini sifat Fir'aun ada di dia. Sudah ada hujah, dia tolak. Ada Fir'aun. Jadi bukan saya benci Habib, saya nggak bilang, saya nggak ngadu domba. Saya juga Habib, saya punya hak mengkritik seorang Habib Arab yang petantang petenteng, terus menjadi tokoh, ingin membuat negeri ini gerah gonjang ganjing, yang sok berdalil pakai baju sorban ini. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Nggak penting bagi saya itu pakaian, sorban, baju putih, nggak penting. Yang penting apa? Akhlaknya. Orang jadi mulia itu bukan karena pakaiannya, tapi pakaian itu jadi mulia apa? Karena perilaku orangnya. Terkadang orang yang tidak pakai baju, yang semi telanjang, tapi begitu dia menolong orang miskin, itu orang nggak lihat pakaiannya, tapi orang lihat pribadi ini orang mulia. Tapi pakai sorban, pakai selendang, peci, Allahu Akbar, ngajak berantem. Pakaian yang Anda pakai ini jadi buruk. Kenapa? Nempel di orang buruk. Jadi bukan pakaian menjadikan Anda mulia, tapi diri Anda yang menjadikan apa yang Anda pakai mulia. Yang seperti itu. Ada pernah saya lihat perempuan di Afrika memungut anak bayi yang sudah dibuang, katanya dibilang ini anak santet. Diambil oleh orang itu, bulik perempuan penuh tato, pakaian biasa, dia piara sampai hidup sampai gede. Ini Tuhan. Saya nggak lihat pakaiannya, saya nggak lihat tatonya. Semua tato yang di tubuhnya itu jadi indah. Kenapa? Keluar dari perilaku yang indah. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja, tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Nggak usah bertopeng. Maaf, saya tuh nggak mau pakai atribut keislaman. Nggak mau iman saya tuh dikungkung dengan pakaian. Biarkan Tuhan yang menilai saya. Saya nggak butuh pakaian. Wah, butuh berlagak sok ini enggak. Nah, inilah terjadi sekarang ini. Nah, terus di YouTube saya itu di counter itu, saya sedih aja lihat. Saya tuh niat baik. Buat apa saya jadi tenar seperti Fir'aun iblis? Ada orang mengatakan Rizik sudah tenar top. Ya tenar dari Fir'aun. Buat apa tenar? Nggak perlu tenar. Gimana Anda tenar apa? Suka nolong orang. Contoh seperti Mother Teresa. Tenar karena apa? Menolong orang miskin. Hidupnya pas-pasan. Tenar yang bagus. Tapi kalau tenar jadi Fir'aun seperti Bahar sama Rizik, ngapain siapa yang ngikut? Kan tuh contoh Fir'aun zaman Musa tuh bukan Fir'aun tuh cuma satu yang, tapi sifat Fir'aun ini sekarang terjadi. Caranya apa? Yaitu pakai, kan Fir'aun merasa Tuhan. Sekarang Fir'aunnya merasa beriman, pakai Islam. Datang 212 tadi saya lihat pada pakai seragam sorban semuanya. Loh, kok jadi Islam jalanan? Di rumah pakai sempak, jalan biasa, kayak tangan pendek. Ini munafik. Islam atribut itu. Tapi terserah Anda mau katakan saya apa. Biarkan Allah nyata saya. Saya cuma niat baik aja. Saya juga berharap Rizik itu tobat, Bahar tobat. Saya nggak ada permusuhan.
Ngapain saya musuh pribadi? Saya cuma benci kepada perilakunya. Orangnya saya baik aja. Masa kalau Rizik baik saya mau musuhin? Saya yakin kalau Rizik ini baik, Bahar baik, ya semua ini semua juga cinta kok. Jadi jangan dibikin alasan saya mau adu domba, tidak. Kritik itu mulia. Sampai dibilang apa? Kalau ada teman hanya memuji Anda, itu musuh Anda. Tapi kalau ada orang mengkritik Anda, itu saudara Anda. Jadi jangan dibilang saya benci, mau adu domba, enggak. Kalau saya menghinakan Bahar itu orang baik, terus saya menghinakan, mungkin nggak ada orang mau lihat YouTube saya. Mungkin semua. Nggak didukung orang. Jadi kritikan itu suatu hal yang baik. Ingin mengajak supaya baik. Nah, saya itu yang tadi. Tolong yang merasa ini, jangan tuduh saya adu domba. Ngapain saya adu domba? Anda pikir nggak capek apa ngomong gini? Mikirin orang? Kalau saya nggak mengkirin orang, saya nggak memikirin keadaan, saya diam aja di rumah, saya biarkan ini semua keburukan terjadi, berarti saya binatang. Karena binatang itu nggak punya kebersamaan ruh. Temannya dipotong dia diem, temannya ditarik-tarik dia diem, temannya satu dizalimin dia diem. Itu binatang. Kenapa saya menitik? Karena saya bukan binatang, saya punya ruh. Kita ini cuma saudara satu roh. Masa ada orang lain dizalimin saya diem? Ada orang dilakukan seperti budak, suruh cium kaki saya diem? Itu saya binatang. Jadi kalau Anda kena musibah berarti Anda hidup. Tapi kalau Anda pernah merasakan musibah orang, itu Anda manusia. Kalau Anda diam aja berarti Anda binatang. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.